Kasus Pondok Al Mawanah, yes, gue pengen ngebahas itu sekarang. Jadi, pada beberapa waktu lalu guys, tepatnya pada tanggal 23 April 2025, ada seorang adik bernama almarhum Nero, berumur 14 tahun, ditemukan tidak di salah satu kamar pondok Al Mawanah. Gue udah ngobrol via telepon langsung sama kakak kandung dari almarhum Nero, yaitu Mas Benari, dimana beliau juga cerita ke gue guys, dan ada beberapa poin yang gue catat juga di sini. Dimana kalau dari yang gue tangkap pada tanggal 23 April kemarin, pada jam pembelajaran sekitar jam 10-11 pagi, Nero itu izin keluar sebentar. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Nero itu ditemukan di kamar oleh dua orang temannya dengan posisi tercek menggunakan tali sabuk bela diri. Dari situ, Nero diturunkan oleh temannya hingga akhirnya pihak pondok langsung membawa Nero ke rumah sakit. Walaupun yang sangat disayangkan, nyawa dari almarhum Nero itu tidak dapat diselamatkan. Pastinya hal ini membawa duka yang besar untuk keluarga. Mengetahui yang seharusnya pondok itu menjaga apa yang dititipkan oleh keluarga, tapi malah kejadian seperti ini. Nah, yang harus kalian tahu adalah almarhum Nero itu masuk ke pondok itu belum setahun guys, dari info yang gue dapatkan. Dan mulai janggalnya itu dari sini. Pasti kalian bertanya, bang, itu pasti ada bukti-bukti yang bisa diberikan. Yes, seharusnya ada bukti CCTV. Seharusnya ada bukti CCTV yang dipegang oleh pondok. Mengetahui kalau selain dari keamanan, memantau para santri itu adalah tugas dari pondok sendiri. Bener nggak? Tapi bukti tersebut ternyata tidak ada dan tidak bisa disediakan oleh pihak pondok. Dengan alasan apa? CCTV-nya mati. Di sini sebenarnya yang bikin gua geram waktu pas tadi gua teleponan. Kalian mau tahu nggak alasan matinya apa? Karena pihak pondok mengakui kalau anak-anak santri ini tidak suka dipantau dengan CCTV. Akhirnya ada yang tutup pakai peci, ada yang tutup pakai barang lain, hingga akhirnya kabelnya dicabut pasang sama anak-anak santri ini dan CCTV-nya rusak atau tidak digunakan lagi. Alasannya ini sebelumnya tuh udah dari lama anak-anak tuh katanya nggak suka dipantau CCTV. Jadi mereka tuh menutup pakai peci, tisu, kadang mencabut colokan dirinya. Mungkin CCTV-nya sistem cabut gitu ya. Nah, lama-lama sering dicabut, pasang dia rusak. Terus akhirnya nggak berfungsi. Sialnya nggak berfungsi sampai adik saya itu dapat musibah itu. Kabarnya kasus ini tengah diselidiki oleh Kapolres dan masih menunggu hasil penyelidikan barang bukti atau mungkin sabuk bahasanya dan juga baju yang digunakan oleh almarhum Nero. Nah, dari cerita yang barusan, gue yakin kalian tuh banyak yang bertanya, apakah almarhum Nero melakukan sendiri atau ini dilakukan oleh orang lain? Nah, kalau dari Mas Benari guys, menyebutkan setelah kejadian ini, pihak pondok berkata kalau sebelumnya Nero kelihatan memiliki kelakuan yang tidak wajar, seperti mau, ya kalian tahulah, dan diri sendiri. Salah satu contohnya yaitu mengikat atau jari-jarinya tuh sampai biru dan hal-hal yang lain lah. Nah, dari sini pastinya pihak keluarga marah. Jangankan pihak keluarga, gue dengernya aja gue kesel. Kenapa baru dikasih tauin sekarang? Kenapa nggak dari lamanya